Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning student. And today we are going to learn about chapter 5, It's Beautiful Day. Kita hari ini akan mempelajari masih di chapter yang kelima atau bab yang kelima, yaitu tentang It's Beautiful Day with a different submaterial atau dengan submateri yang berbeda, yaitu conclude a dialogue atau menyimpulkan isi dari sebuah percakapan. Kalau misalnya di pertemuan yang kemarin itu kan kita membahas tentang adjective atau kita membahas tentang kata sifat. Nah, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kedua kita akan belajar tentang conclude a dialogue. Okay, before we start to learn, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. And the material is conclude a dialogue by sentences. Jadi nanti kalian akan melihat sebuah dialog dan kalian akan menyimpulkannya dalam sebuah kalimat. Kurang lebih seperti itu. And then next of the purpose atau tujuannya, yaitu peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan menyimpulkan isi dari sebuah dialog, gitu ya. Okay, are you ready guys? Sudah mempersiapkan buku catatannya? Yang belum mempersiapkan buku catatannya, silakan kalian siapkan dulu buku catatannya, karena ibu pasti akan meminta kalian untuk merangkum hal-hal penting yang ibu tanamkan ketika pembelajaran. Okay? Yep, this is it. Conclude a dialogue by sentences. Jadi kalian akan mempelajari menyimpulkan dialog dengan sebuah kalimat. Sebelum kalian melihat dialognya, sebelum kalian lihat percakapannya, ibu akan membahaskan dulu rules-nya atau peraturannya atau syaratnya dalam menyimpulkan dialog ke dalam sebuah kalimat, gitu ya. Rules yang pertama yaitu translate one by one or word by word. Jadi kalian harus menerjemahkan dulu one by one, satu per satu. For example, kalian bisa lihat the dialogue in here. Nah, this dialogue. Nah, this dialogue is this park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Nah, kalian ini nanti harus menerjemahkan one by one atau word by word. Jadi kata per kata is okay. Kalian harus menerjemahkan dulu. For example, ada kata this. Nah, this ini artinya apa? Gitu. Nanti kita bahas lebih dalam di kotak yang ini ya. Kita lanjutkan dulu rules yang kedua atau number 2. Ya, the second rules atau rules yang kedua yaitu finding the important thing from dialogue. Jadi kalian setelah menerjemahkan one by one atau menerjemahkan satu persatu dari kalimat per kalimat, dari kata per kata, kalian pun harus bisa menemukan bagian penting dalam dialog ya. Finding the important thing itu adalah menemukan hal penting dari sebuah dialog. Kira-kira hal pentingnya apa aja nih? Nah, untuk hal pentingnya itu silahkan kalian catat, yaitu tentang adjective, where's the adjective? Di mana letak adjektifnya? Mana kata adjektifnya dari sebuah dialog itu? And then setelah kalian sudah menemukan adjektifnya, kalian harus bisa menemukan noun. Ya, noun. Tulisannya tuh N-O-U-N, noun dibacanya. Nah, noun itu adalah kata benda. Kalau misal adjektif adalah kata sifat, kalau noun itu adalah kata benda. Jadi kalian harus menemukan kata sifatnya atau adjektifnya apa, dan kalian harus juga bisa menemukan noun-nya apa ya, atau kata bendanya apa. Selain itu, untuk finding the important thing from the dialogue, kalian juga harus menemukan di dalam sebuah dialog itu, dalam sebuah percakapan itu kira-kira kayak ini kan di sini ada Siti dan juga Lina. Siti ngomong apa sih? Lina ngomong apa sih? Kalian harus bisa menyimpulkan hal itu ya. Kalian bisa carinya adalah di bagian finding the important thing from the dialogue atau menemukan bagian-bagian penting di dalam dialog. Nanti kita akan kupas lebih detail di slide berikutnya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu let's conclude. Jadi setelah kalian sudah menerjemahkan one by one, word by word, sudah satu-satu kalian terjemahkan, kalian bisa langsung
mencari hal-hal penting yang tadi sudah Ibu bahas ya. Untuk hal pentingnya silahkan kalian cari. Let's start to find adjective, terus noun. Adjective itu kata sifat, noun itu adalah kata benda, dan kalian harus tahu di dalam percakapan itu yang ngomongnya siapa, tokohnya ada siapa. Kayak contoh di sini ada Siti dan juga Lina. Siti ngomong apa, Lina ngomong apa, kalian harus bisa menyimpulkan itu ya. Kalau misalnya kalian sudah tahu semua, silahkan kalian bisa langsung menyimpulkannya. Oke, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Ibu akan kasih tahu caranya one by one, step by step, pelan-pelan. Oke, kalian bisa lihat di kotak yang warna orange ini. Nah, Ibu sudah simpulkan di sini. Ibu ambil satu contoh saja yang dikatakan oleh Siti. Siti says atau Siti mengatakan bahwa this park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Nah, atau di sini kalian kan tadi yang pertama harus translate one by one atau menerjemahkannya satu persatu, kata per kata. Nah, Ibu sudah menerjemahkannya kata per kata ya. This adalah ini, park adalah taman, is kita tidak perlu menerjemahkan dulu untuk is ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kata is, aim, are ya, for example this are, nah are ini nggak perlu diterjemahkan dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kata ini dan juga ini, is okay kalau misalnya kalian skip dulu, nggak menerjemahkannya gitu ya. Nanti kita akan pelajari di next week ya, di minggu depan ya. Ini Ibu ulangin lagi ya. Di sini ada this, ini, park, taman, is kita lewati dulu. Shady adalah teduh, mungkin kalian bisa menemukan shady juga adalah sejuk, tapi teduh pun itu oke ya. Dan selanjutnya ada and, itu adalah dan, the flowers itu bunga-bunga, are kita sepakati untuk gak membahas dulu, and then colorful itu adalah warna-warni atau berwarna gitu ya. Atau bisa kita simpulkan arti dari satu kalimat ini adalah taman ini teduh dan banyak sekali bunga yang berwarna-warni. Kurang lebih seperti itu ya untuk translate-nya gitu loh. Dari this park is shady and the flowers are colorful. Nah, setelah kalian menerjemahkan one by one, word by word, udah kayak gini nih, kalian sudah membuat seperti ini, silahkan kalian cari important thing-nya atau hal yang pentingnya. Ibu sudah mencari hal yang pentingnya, yaitu ingat tadi kan Ibu sudah beritahu untuk hal penting atau the important thing from the dialogue, kalian bisa cari noun and adjective ya. Yang pertama cari dulu noun-nya. Bagaimana sih Bu cara untuk mencari noun dan juga adjective? Saya masih bingung Bu, mana yang bagian noun, mana yang bagian adjective, mana yang bagian kata benda, mana yang bagian kata sifat. Silakan kalian bisa download translate ya di Play Store, ataupun kalian bisa buka kamus kalian. Kalau misalnya kalian buka kamus, ketika kalian cari kata park, karena kan ini taman itu park ya. Mohon maaf ini harus Ibu tulisnya park tapi itu taman. Kalian cari park, setelah kalian cari park di dictionary atau di dalam sebuah kamus, nanti di pinggirnya ada tulisan dalam kurung noun. Nah bentuknya kayak gini, nanti akan ada tulisan kayak gini, noun, lengkap noun seperti ini atau huruf N aja, jadi dalam kurung huruf N. Itu tandanya bahwa kata tersebut termasuk dalam kata benda gitu ya. Terus untuk adjective sama halnya yang seperti dilakukan yang tadi Ibu kasih tahu untuk noun ya. Silakan kalian buka kamusnya atau kalian ketik di Google terjemahan kalian. Terus kalian tulis misalnya shady. Ketika kalian sudah menulis kata shady, akan secara otomatis di situ akan keluar tulisannya langsung adjective seperti ini atau ADJ dalam kurung gitu ya. Sebenarnya simple untuk mencari mana letak noun, mana letak adjective with dictionary gitu lah. Akan gampang kalian menggunakannya atau mencarinya ketika kalian bisa membuka kamus dan juga membuka Google Translate kalian gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya kalian sudah mengetahui important thing-nya atau hal-hal yang pentingnya yaitu dari noun dan juga adjective, selain itu kalian juga harus tahu siapa yang berbicara di sini. Kira-kira kalimat ini diucapkan oleh siapa? Who say that sentences? Yaitu adalah Siti. Siti yang mengatakan bahwa this park is shady and the flower are colorful. I like this park. How about Lina? Kalau di sini Lina kan mengatakan I do too. This is a wonderful park. Sengaja Ibu tidak bahas Lina karena nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Ini sedikit contoh aja di mana pertama kalau misalnya kalian ingin menyimpulkan dialog dengan sebuah kalimat, yaitu harus translate one by one, word by word ya, seperti ini contohnya.
setelah itu let's go to finding the important thing from the dialogue. Jadi kalian harus mencari bagian penting atau hal penting dari dialog tersebut, yaitu harus mencari noun-nya atau kata bendanya dan juga adjective yaitu kata sifatnya gitu ya. And then next, the last atau bagian terakhir, kalian harus menyimpulkannya atau let's conclude gitu ya, membuat sebuah kesimpulan. Berdasarkan ini, kira-kira apa sih yang dikatakan oleh Siti? Nah, di sini kesimpulannya Siti mengatakan bahwa taman ini sejuk. Ibu kurang menambahkan ya, harusnya ditambahkan Siti mengatakan bahwa taman ini sejuk dan banyak sekali bunga-bunga. I like this park. Saya suka taman ini gitu ya, kurang lebih yang dikatakan oleh Siti. Oke, intinya seperti itu untuk conclude a dialogue by sentences. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ingat, translate one by one, kata per kata, and then next you should to find. Kalian harus menemukan the important thing atau bagian penting atau hal penting dari dialog tersebut. Selanjutnya, silahkan kalian bisa simpulkan. Kira-kira Siti mengatakan apa gitu ya. Next, ya ini dia, kalian bisa lihat baik-baik bagian ini. Nah, di sini Ibu perhatikan dulu, this is Dayu and this is Lina. Ini Dayu dan ini Lina ya. Ini adalah conversation atau dialog yang dibacakan oleh Dayu dan Lina. Ini situasinya mereka ada di classroom atau ada di dalam kelas. Nah, perhatikan baik-baik ya. Listen to me carefully please. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Ya, jadi di sini kalau kalian bisa lihat di sini, Dayu mengatakan bahwa wow, your classroom is clean and tidy, nothing is dirty and messy. Atau artinya wow, kelas kamu, your classroom itu adalah kelas kamu ya, atau kelasmu, bersih dan rapi, tidak ada kotor dan berantakan. Terus Lina menjawab dengan kata thank you, terima kasih gitu ya. Nah, setelah kalian sudah membaca atau melihat conversationnya atau dialognya, silahkan kalian translate one by one ya. Kalian translate word by word, translate kata per kata. Seperti yang Ibu contohkan di sini di kotak yang ini ya. Ibu contohkannya hanya Dayu saja ya. Nanti kalian harus mencontohkan juga Linanya ya. Selanjutnya Ibu bahas dulu yang Dayu. Dayu mengatakan bahwa wow, your classroom is clean and tidy, nothing is dirty and messy. Kita translate one by one, dimana wow, ya katanya wow lagi, jelas, of course, wow ya is wow lagi gitu ya. And your classroom adalah artinya kelasmu, dimana your classroom ini yang jadi noun itu bukan your, tapi classroomnya ya. Karena your itu artinya kan kamu, tapi menggunakan kata ganti, jadi kelasmu, bukan kelas kamu ya, tapi kelasmu. It's okay, it's same gitu, itu sama sebenarnya ya. Intinya noun-nya di sini atau kata bendanya di sini bukan your. Ingat, your itu bukan kata benda, Ibu ingatkan ya. Karena nanti bakal banyak sekali kata your akan keluar. Tapi your bukan kata benda, oke? Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau your is not noun atau your itu bukan kata benda ya. Ingat di sini noun-nya adalah atau kata bendanya adalah classroom atau kelas ya. Kita sepakati untuk tidak membahas is dulu, kita silang dulu, tidak usah ditranslate sama kalian, tidak usah diterjemahkan. And the next, clean. Nah, clean adalah artinya bersih, di mana clean itu termasuk ke dalam adjective. Nanti kalian akan menemukan di kamus atau di Google Translate kalian ada kata adj seperti ini, adalah maksudnya adjective ya. Clean itu adalah adjective ya. Kita dapat nih adjective-nya. And the next, and ini pun bukan termasuk kata noun ataupun adjective ya, karena ini adalah kata hubung. Next, tidy. Tidy itu artinya rapih, di mana termasuk ke dalam kata adjective. Jadi kita bisa turunkan di sini namanya adjective. Nah, nothing itu bukan nggak ada, itu memang arti dari nothing itu adalah tidak ada ya. Selanjutnya untuk kata ini lakukan step by stepnya. Percayalah sama Ibu, lakukan sesuai step by step agar kalian bisa paham ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah melakukan step by step, finding the important thing-nya ya. Cari dulu nih noun-nya apa. Kita sudah sepakati noun itu adalah classroom atau kelas. Selanjutnya,
Adjektifnya apa saja sih yang dikatakan oleh Dayu? Dayu mengatakan ada clean, ada tidy, ada dirty, ada messy. Ya, kalian sebutkan aja semuanya. Ya, ada clean, ada tidy, ada dirty, ada messy. Di mana clean adalah bersih, tidy adalah rapi, dirty adalah kotor, ini adalah berantakan. Oke, I think it's clear enough atau cukup lah. Semoga kalian bisa paham ya. Selanjutnya, conclude atau kita simpulkan kira-kira apa sih yang dikatakan oleh Dayu. Nah, ini dia yang dikatakan oleh Dayu, di mana Dayu berkata atau Dayu mengatakan taman I'm sorry, ibu di sini belum mengeditnya, bahwa di sini Dayu mengatakan, nah ini dia nih, what Dayu says atau apa yang Dayu katakan. Kita lihat ke sini saja ya. Dayu mengatakan bahwa kelas Lina bersih dan rapi, tidak ada kotor dan berantakan. Nah, how about Lina? Lina says that apa yang Lina katakan nih? Lina mengatakan terima kasih gitu ya. Oke, lihat yang ke sebelah sini. Ketika kalian sudah bisa menyimpulkan dengan your bahasa atau dengan bahasa Indonesia seperti ini, lanjut kalian untuk mengubahnya ke dalam bahasa Inggris ya. Look at this square, lihat di kotak ini. Dayu says Lina's classroom is clean and tidy, nothing dirty and messy. Sebenarnya ini adalah terjemahan dari sini, tapi kalian harus bisa lihat lain. Di mana setelah kata Dayu ada kata says. Ya, Dayu says harus seperti ini, selalu seperti ini. Di mana ada tambahan kata says. Di mana says itu artinya adalah mengatakan, atau Dayu berkata, Dayu mengatakan seperti itu, atau Dayu berbicara seperti itu. Sama saja artinya ya. Di sini Dayu mengatakan bahwa ada kata koma ya. Dayu mengatakan bahwa Lina's classroom. Kenapa di sini ada Lina's classroom? Kenapa ada kata kutip? Ini tanda kutip ya, atau apostrophe kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Atau kalian bisa tahu adalah tanda kutip di atas. Di sini ada Lina's classroom. Dibacanya Lina's classroom. Jadi ada S-nya di ujungnya, Lina's classroom ya. Ada tanda kutip gini loh. Tanda kutip ini untuk di pertemuan ini, untuk menyimpulkan isi dari dialog menjadi sebuah kalimat, wajib harus kalian bisa menggunakan penggunaan tanda kutip di atas dan tambahin YS. Gimana caranya? Kalian perhatikan baik-baik. Polanya pokoknya seperti ini ya. Di sini ibu mengatakan apa yang Dayu katakan. Nah, kalau kamu tulis aja Dayu says. Selalu, kalau misalnya ibu tanyakan apa yang dikatakan Dayu atau apa yang dikatakan siapa si tokohnya, kamu tulis ulang saja Dayu says. Kalau misalnya di sininya ada Lina, berarti Lina says gitu ya. Nanti kalian bisa lihat nih, kayak ini kan Lina, nah kalian tulis says, bukan Dayu says, karena yang ibu minta adalah apa yang Lina katakan, bukan Dayu katakan. Kita lihat ke Dayu dulu ya. Dayu says Lina's classroom is clean and tidy, nothing dirty and messy. Jadi kalian coba lihat di atas ini. Classroom is clean and tidy, nothing is dirty and messy. Jadi kalian sebenarnya gini, your-nya hilangkan, wow-nya hilangkan, cukup sampai ke noun-nya, dari classroom until messy, dari classroom, dari kata classroom sampai dengan ke messy, kalian tulis ulang di sini. Ya kan? Nah, ini kan penulisan ulang sebenarnya. Cuma ditambahkan dengan kata Dayu says Lina's, tambahin kata Lina's. Karena, lihat di sini, maksud dari tanda kutip di atas, kutip satu ya, kutip satu terus ada huruf S-nya, itu adalah maksudnya menunjukkan sebuah kepemilikan benda. Ya, bendanya di sini apa? Bendanya adalah classroom kan, berarti kepemilikan benda. Dalam kalimat di atas, noun atau kata bendanya itu adalah classroom. Dan classroom itu adalah milik Lina. Kelasnya siapa sih yang lagi dibahas? Kata Dayu kan your classroom, berarti kelas kamu, bukan kelasnya Dayu kan? Gitu. Jadi kelasnya itu adalah, atau kepemilikannya dari sebuah bendanya itu adalah milik Lina. Makanya disebut Lina's classroom. Gitu ya. Dan kata your hilangkan nih, yang tadi udah si ibu bilang. Kalian fokus langsung ke classroom atau bagian noun-nya aja. Jadi classroom is clean and tidy, nothing is dirty and messy. Gitu ya. Dan nah kata your-nya dihilangkan langsung pada kata noun-nya. Gitu kurang lebih. Nah kalian bisa lihat di contoh selanjutnya. Nah, ini kurang lebih. Ini adalah conversation-nya, this is the dialogue ya. Ini dialognya di mana Susan mengatakan bahwa Anita, your hair is pretty, atau Anita, rambut kamu indah ya. Pretty itu bisa dengan arti cantik juga sebenarnya, tapi untuk kalimat ini lebih cenderung ke kata indah. Selanjutnya, thank you Susan, kata Anita. Thank you Susan, your hair is pretty too, kata Susan. Terima kasih, kata Anita maaf.
terima kasih Susan, rambut kamu juga indah gitu. Ingat, translate one by one, selalu diingatkan karena ini penting. Karena kalau kalian langsung tidak mengikuti rules yang ibu sudah buat, kalian pasti nanti akan bingung gitu ya. Ingat, translate one by one, word by word ya. Ini kalian bisa lihat sini, your hair artinya rambutmu ya. Terus ada is, kita gak usah is, pretty, indah ya. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan important thing-nya yaitu noun. Noun-nya itu adalah hair. Hair itu noun ya. Hair itu adalah kata bendanya. Selanjutnya adalah adjective. Adjective-nya adalah pretty ya, atau indah. Nah, kita bisa simpulkan atau we can make a conclude, yaitu kesimpulannya Susan mengatakan apa nih? Susan mengatakan bahwa rambut Anita indah gitu ya. Mengatakan bahwa rambut Anita indah gitu ya. And the next it should be Susan. Nah, selanjutnya mengatakan kayak gini ya untuk Anita. Thank you Susan, your hair is pretty too. Ya, kata Susan kayak gitu. Terima kasih Susan, rambut kamu juga indah kok gitu. Rambut kamu juga indah gitu ya. Nah, the important thing atau hal yang pentingnya yaitu noun-nya sama yaitu hair dan adjective-nya sama yaitu pretty gitu ya. Dimana kesimpulannya Anita mengatakan, terima kasih Susan, rambut juga indah gitu ya. Sekarang let's go to translate in English gitu ya. Setelah kalian membuat sebuah kesimpulan di mana kesimpulannya Susan mengatakan rambut Anita indah dan wait, sorry, ini harusnya bukan Lina tapi Anita. Ya, Anita mengatakan harusnya apa nih? Ini ya, Anita mengatakan terima kasih Susan, rambut kamu juga indah. Bahasa Inggrisnya gimana? Ingat, kalau Susan yang ibu minta Susan, kamu tulis Susan says ya. Kalau ibu minta Anita, kamu tulis Anita says. Nah, di sini ibu mintanya Susan, berarti Susan says Anita's hair is pretty ya. Your-nya kemana? Your-nya dihilangkan. Sedangkan di sini ada your. Jangan sampai kalian tulis gini. Susan says Anita's your hair is pretty. Itu pasti salah. The answer is wrong ya. Pasti jawabannya salah. Karena jawaban yang benar adalah Susan says, wrong-nya hilangkan, your-nya hilangkan. Kamu langsung tulis aja Anita's hair is pretty gitu ya. Begitu juga dengan yang Anita. Anita says, thank you Susan, Susan's hair is pretty too gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya yang harus kalian ingat adalah remember the rule. Ingat rules-nya atau ingat syaratnya, ingat cara-caranya. Dimana yang pertama, the first, yaitu translate one by one or word by word. Terjemahkan satu persatu atau kata per kata. Selanjutnya, finding the important thing atau carilah informasi penting dari sebuah dialognya. Ya, important thing-nya itu bisa adjective, noun, dan juga apa yang dikatakan si tokoh tersebut. Ya. Selanjutnya, conclude by sentences using autopause as ya. Kalian harus bisa menyimpulkan menjadi sebuah kalimat di mana harus menggunakan ada kata ini, tanda kutip atas satu dan juga huruf S ya, penggunaannya di sini untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Ya. Terima kasih. Ibu rasa seperti itu saja. Kita lanjut ke tugasnya, yaitu seperti biasa tugas yang pertama atau assignment 1. Make a resume based on the video material. Write the resume on your buku catatan bahasa Inggris, and then the last collect the resume on Miss Sylvie's table at 10 p.m. Monday. Jadi kalian harus mencatat video materi ini. Setelah mencatatnya kalian bisa mengumpulkan mencatat di buku catatan bahasa Inggris, lalu kalian bisa mengumpulkannya ke meja ibu pada hari Senin jam 10 pagi. Gitu ya, jangan sampai telat. And the next assignment 2, setelah kalian sudah mencatat di buku catatan video materi ini, silahkan kalian lakukan absensi kehadiran di YouTube kolom. Jadi kalian silahkan absensi kehadiran di YouTube, tulis kehadirannya, nama kelas dan hadir. Setelah kalian sudah melakukan absensi kehadiran, tolong hubungi ibu in WhatsApp, oke? Kalau misalkan hubungi ibu, nanti ibu akan kasih link tugasnya. Gitu ya, jadi tidak ada lagi link tugas di kolom komentar. Untuk mendapatkan link tugas kedua, silahkan hubungi ibu. Gitu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.